Oke, berdoa selesai sesuai dengan peraturan ujian. Ya, tolong on cam. Ini waktu sudah sangat terlambat ya dari tadi. Ya, padahal ini yang paling jauh dari SMK Negeri 4 Malang. Tapi paling lama ini siapnya. Fokus dulu, duduk dengan tenang. Kita harus open cam. Tolong previewkan hasil kerja kalian di Bapak Ibu guru penguji ini. Hadir penguji kali ini di sini ada dari Mapel Umum, ada Pak Hanif, ada Bu Mita, kemudian ada Bu Zaro untuk Mapel Kejuruan dan saya untuk Mapel Kejuruan. Nah, tolong kalian presentasikan hasil karya kalian dengan efisien dan efektif agar kami bisa menilai dengan tepat. Kita foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, untuk di Padira Studio, waktu dan tempat kami, di Padira dan Home Pimpa kayaknya ini ya. Bukan di Padira dan Home Pimpa, tapi Mentimun, apa ini Pak? Mentimun Film ya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terhormat Bapak Ibu Penguji dan untuk teman-teman kami yang kami banggakan. Di sini saya sebagai Mentimun Tim akan menjelaskan progres PKL kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Ditya Dwi Ramadan dari kelas 12 animasi C. Saya Dania Putri Permana dari kelas 12 animasi B. Saya Devi Amalia Saputri dari kelas 12 animasi A. Saya Ersin Durahan Budi Pratama dari 12 animasi B. Saya Hanifah Lafnisa dari kelas 12 animasi C. Saya Iramba Isibowo dari kelas 12 animasi C. Saya Muhammad Aswan Ramdhani dari animasi C. Saya Muhammad Andi Cahyono, kelas 12 dari Saya Merisa Wulandari Yanuar dari kelas 12 animasi B. Saya Muhammad Rafi Satrio dari kelas 12 animasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres PKL kami selama di Padira. Kami semua di Padira yang pertama mengerjakan Capitolos selama 3 episode dan kemudian mengerjakan Winblimeu selama 1 episode, kemudian mengerjakan Miniforce selama 4 episode dan lanjut mengerjakan C-Queen atau Cleo and Queen selama 2 episode. Adapun proyek yang masih kami kerjakan dan masih belum bisa dipublikasikan karena belum tayang.
Lanjut, saya di Home Bimba Animworks. Saya di sini masuk dalam divisi LRC, yaitu Lighting, Rendering, dan Compositing. Saat ini saya masuk di tim Super Z, yaitu project dari Korea, sebagai kompositor. Dan juga sebelumnya saya mengerjakan beberapa project dari Home Bimba sebagai lighting dan juga QC, Quality Control, di project Dogiland, dan juga Apple Banana dari India, dari The Tiger dari China, Baby Domi dari China, Cool Baby Park dari China, dan juga Lokona. Oke, kalau saya sendiri dari Urus Studio, selama kegiatan PKL saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan beberapa project dari berbagai brand dan platform dan IP dari Urus Studio sendiri. Total ada 3 project utama yang saya kerjakan. Yang pertama, Hoyoverse ZZZ, merupakan konten YouTube yang saya kerjakan 4 episode. Lalu ada Jia yang saya kerjakan 3 sequence yang merupakan IP dari Uro. Lalu yang ketiga ada Amibom yang merupakan konten TikTok yang saya kerjakan 20 episode lebih. Selain 3, sebenarnya saya telah mengerjakan lebih dari 3 project tersebut. Namun karena beberapa project tersebut belum tayang atau masih bersifat internal, saya belum dapat menyebutkan detailnya dari presentasi ini. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil progres PA yang kami kerjakan ini selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Di PA kali ini kita memakai salah satu IP di Badura yang bernama Mentimun. Proses PA ini berjudul The Treasure Seekers. Dan untuk progres yang kami kerjakan sejauh ini, kami masih dalam proses tahap animatik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai progres PA kami, saya akan menjelaskan rincian jobdesk kelompok kami. Saya sendiri berlaku sebagai leader, animator, editor, dan juga sound effect untuk bagian trailer. Dan untuk animator sendiri, di sini ada Dersindo, Hanifa, Irham, Andi, dan juga Afwan, dan juga Merisa. Untuk koordinator dari kelompok ini ada Dania, lalu komposer dan supervisor ada di Dezam Devi. Untuk Raffi sebagai 2D artist bagian background. Baik, saya akan menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir di kelompok saya, yaitu di sini ada kami menjadwalkan tugas akhir kami selesai di bulan Februari minggu ketiga dan dimulai di Oktober minggu pertama. Untuk yang tertera di situ ide, referensi, tagline, dan skrip kami kerjakan di minggu pertama Oktober. Lalu untuk karakter desain, karena ini adalah IP dari Dipadira, maka karakter dan beberapa aset dan juga set itu sudah tersedia dari studio. Jadi kami hanya mengerjakan model sheet-nya. Lalu untuk background, karena kita ini adalah project hybrid, jadi background kami yang kami pilih adalah background 2D yang akan berjalan di bulan Desember sampai Januari. Lalu untuk 3D-nya kami akan mengerjakan di karakternya. Lalu ada panel dan storyboard yang selesai di bulan Desember awal. Lalu ada layout yang selesai, yang akan kita kerjakan di minggu ketiga Desember sampai minggu terakhir Desember. Lalu ada animatic yang selesai di minggu kedua Desember. Lalu di produksi kami ada animate dan rendering. Untuk animate sendiri kami memakai 3 tahap, yaitu yang pertama ada blocking, yang kedua blocking plus, dan yang ketiga adalah final. Nah, untuk rendering ini kami mengerjakan setelah ada satu shot yang sudah final dan ACC dari guru dan supervisor kami, maka kami akan langsung merendernya dan
mencoba untuk mengkomposnya, untuk meminimalisir untuk meminim waktu pengerjaan juga. Lalu untuk pasca produksi ini ada compositing yang akan start di bulan Januari sampai Februari. Lalu ada editing yang di bulan Januari sama Februari juga. Final render dan artwork book yang akan selesai di bulan Februari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sinopsis dari TA kelompok saya. Sinopsis ini menceritakan Timun dan teman-temannya yaitu Terong, Tomat, dan Kobis yang suka bermain. Di siang hari mereka sedang bermain petak umpet. Lalu Terong kebagian untuk berjaga, yang lain mencari tempat bersembunyi masing-masing. Namun saat Timun tiba-tiba ingin mencari tempat sembunyi, tiba-tiba dia tersandung oleh suatu hal yang ternyata itu adalah botol yang berisi peta harta karun. Lalu singkat cerita botol itu pun ia buka, dan muncullah peta harta karun. Timun mengajak teman-temannya untuk mencari harta karun bersama, namun seperti biasanya Terung adalah orang yang cuek, jadi dia menolak untuk ajakan tersebut. Namun pada akhirnya Terung itu tetap ikut juga. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi pertama pencarian harta karun dan banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Mulai dari terpisah jadi 2 tim, melewati hutan yang menyeramkan, dan lain-lain. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pintu raksasa yang menjadi gerbang menuju pintu harta karun. Selanjutnya, kami akan menampilkan referensi cerita. Nah, di slide ini kami menampilkan beberapa link referensi yang akan kami gunakan dalam pengembangan cerita dan juga gaya animasi kami. Yang pertama ada Outpots. Referensi ini kami pakai karena ada 2 episode yang bernamakan Treasure atau pencarian harta karun, dan menurut kami gaya animasinya mirip dengan style animasi yang akan kami gunakan. Lalu yang kedua adalah Larva The Island Movie. Referensi ini kami pakai karena ceritanya juga bertema petualangan, jadi membantu kami memahami bagaimana membangun alur perjalanan karakter. Dan referensi yang terakhir adalah KB Dollhouse. Ini kami gunakan untuk inspirasi penggabungan antara 2D dan 3D, di mana untuk background-nya kami akan menggunakan 2D, sementara untuk karakternya kami akan menggunakan 3D. Lanjut, di bagian naskah. Untuk naskah, kami sudah konsultasi ke Bu Anis dan juga sudah di-ACC oleh Bu Anis. Secara bagian naskah ini, kami membagikan menjadi 24 shot dan juga menjelaskan alur dari awal sampai akhir. Secara keseluruhan, 24 shot ini menggambarkan perjalanan secara runtut dari penemuan peta, persiapan petualangan, berbagai rintangan yang akan mereka hadapi, sampai akhirnya mereka menuju gerbang harta karun. Selanjutnya, masuk ke karakter desain. Karena di sini kami menggunakan IP dari Studio Dipadira, jadi kami menggunakan karakter yang sudah disediakan oleh Studio Dipadira. Di sini kami menggunakan 4 karakter, yaitu Tomat, Kubis, Timun, dan juga Terung. Masuk ke karakter Tomat. Tomat ini merupakan karakter dengan sosok yang keras dan juga serakah terhadap makanan dan harta. Tapi di balik itu semua, ia selalu siap melindungi teman-temannya. Di sini juga terdapat ekspresi Tomat mulai dari sedih, senang, kecewa, takjub, marah, dan juga pose-pose Tomat. Kemudian lanjut ke karakter yang kedua, yaitu Kubis. Kubis ini merupakan karakter yang selalu ceria dan juga polos, sehingga dari kepolosannya itu ia sering mencairkan suasana. Di sini juga terdapat ekspresi dari Kubis, mulai dari senang, bahagia, marah, kecewa, dan juga pose-pose dari karakter Kubis. Selanjutnya ada karakter Terung. Ada beberapa ekspresi dan pose dan untuk Terung sendiri memiliki ekspresi
yang memiliki sifat jutek dan sarkas, namun benarnya peduli pada teman-temannya. Untuk karakter untuk karakter Timun, dia memiliki kepribadian yang ceria, mudah terhibur, tapi kadang lambat memahami situasi. Untuk yang selanjutnya, di sini ada 3D asset yang saya modeling sesuai dengan kebutuhan shot. Yang pertama ada teropong. Teropong ini akan digunakan oleh Timun ketika ia sedang mencari harta karunnya. Lalu ada botol peta, yang dimana botol peta ini ada di shot saat Timun tersandung saat dia akan melakukan peta umpet lalu tersandung oleh botol peta tersebut. Selanjutnya ada peta itu sendiri untuk menunjukkan jalan menuju peta harta karun itu. Yang selanjutnya ada jembatan patah. Jembatan patah ini ada di shot ketika mereka melewati halau rintangan, dan jembatan patah ini adalah salah satu halau rintangan tersebut. Selanjutnya ada pilar terbengkalai, gerbang rahasia setelah batu terbengkalai. Ini digunakan saat terakhir di mana ada pintu rahasia yang menuju ke peta harta karun, menuju ke harta karun itu. Lanjut ke panel. Panel adalah patokan pose karakter dan penempatan kamera. Dari proyek kami terdapat 58 panel. Yang pertama, opening muncul logo Dipadira lalu fade out. Terung, Tomat, dan Kubis sedang bermain peta umpet. Timun berlari mencari tempat sembunyi, tetapi tiba-tiba dia tersandung botol. Dia memanggil Tomat dan teman-teman, dan Timun dan Tomat berusaha membuka botol itu hingga terpental. Saat sudah dibuka, isinya ternyata peta harta karun. Tetapi Terung tidak ingin ikut mencari itu. Petualangan pun dimulai. Mereka memulai perjalanan melewati sungai, hutan, dan bukit. Twice one choice, mereka menemukan dua jalan yang terpisah, dan akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Banyak rintangan yang mereka hadapi selama di hutan, hingga akhirnya mereka menemukan jalan yang sama. Lalu mereka menemukan titik harta karun. Dengan logo Dipadira. Mereka mencari harta karun itu hingga kelelahan, tapi tidak kunjung menemukan harta karun itu. Dan Tomat pun marah hingga menendang batu. Tapi batu itu mengenai tombol rahasia dan logo Dipadira mulai terbuka dan yang ternyata itu adalah gerbang rahasia menuju harta karunnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan storyboard yang telah kami buat untuk panduan visual untuk proyek ini. Dari 58 panel ini kita breakdown. Lalu storyboard juga merupakan breakdown dari setiap panel. Di dalam storyboard, setiap panel dijabarkan dengan lebih detail untuk menunjukkan pergerakan kamera dan pergerakan karakter. Tujuannya adalah menjadi patokan animator nanti. Bisa di next slide. Ya. Ini juga merupakan storyboard yang kami buat. Baik, cukup penjelasan dari saya mengenai storyboard ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Aswan untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya. Baik, berikut ini kami akan menampilkan animatik yang
buat untuk project ini. Untuk video animatik ini progres kami masih belum 100%, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lagi seperti dubbing dan pemilihan background. Sebagai patokan pengerjaan kedepannya, animatik ini berdurasi selama kurang lebih 1 menit 50 detik. Untuk video animatik dipersilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk animatiknya masih error karena jaringan internet. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini adalah animatik yang akan saya lanjutkan.
itu saja progres dari TA kami. Mungkin untuk Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan. Guru Mas suaraku. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi. Oke, kalau nggak ada, saya mau nanya ini tim Mentimun. Total filmnya itu nanti ada berapa menit? Izin menjawab, Bu Dwi, untuk total keseluruhan filmnya itu nanti ada 3 menit 20 detik. 3 menit 20 detik sudah ada opening sama kredit itu terakhir kredit itu. Iya Bu, sudah sama opening dan kredit title. Ini kan masih animatic, itu nanti sampai terakhir kira-kira sesuai dengan timeline yang kamu jelaskan, kira-kira nutut apa enggak? Kan timelinenya sampai Februari. Gimana progresmu ini, menurutmu terlambat atau menurutnya atau ini nggak sesuai dengan plan atau sudah sesuai plan? Jadi missing itu berapa minggu gitu loh menurut kalian? Baik, Bu Dwi izin menjawab. Untuk planning yang saya buat dan teman-teman yang saya buat untuk pengerjaan saat ini itu sesuai dengan jadwal pengerjaan, yaitu Desember animatic sudah selesai. Namun kami belum sempat mengkonsultasikan kepada Pak Satria karena kemarin baru di retake di H-2. Jadi perkiraan animatic akan selesai di minggu kedua, yaitu di minggu ini, Bu. Dan menurut saya ini akan sesuai dan bisa dicapai sampai Februari minggu ketiga karena lebih banyak animator 3D-nya. Dan untuk background kami ada Raffi yang sudah mulai mencicil background mulai sekarang. Jadi perkiraan kami di Februari minggu ketiga itu sudah bisa selesai. Dan jika molor, kami bisa selesai di minggu keempat. Namun karena deadline-nya Maret, jadi kami tetap memprioritaskan target kami di Februari akhir. Itu paling molor, Bu Dwi. Terima kasih. Oke, di sini di tim kamu, ya kamu sebagai yang lead-nya di sini siapa? Adik. Oke. Dari anggotamu yang paling tidak bisa diajak koordinasi kolaborasi siapa? Untuk saat ini langsung support siapa? Untuk saat ini semua anggota berkontribusi. Mosok apa Aswan? Berkontribusi. Loh, katanya Bu Rizka kok Aswan? Aswan berkontribusi. Enggak, Aswan ngapain sampai detik ini Aswan ngapain? Kontribusinya memanjangkan rambutnya itu sebagai antena penerima sinyal. Aswan ngerjain bagian sound effect di full ceritanya dan juga tapi belum ngerjain kan berarti? Betul. Yang animatic tadi itu ada kerjaannya dia? Ya, ada. Animatic ada kerjaannya Aswan. Jangan melindungi loh, Dit. Enggak, Bu. Jadi menurutmu semuanya bisa berkolaborasi, tidak ada satupun yang menghambat?
Alhamdulillah nggak ada satupun. Walaupun ada beberapa anak yang di luar studio. Kayak Devi, ngapain Devi? Devi sudah kerja apa belum? Pak Devi sudah, dia bantu panel sama storyboard. Oh, panel sama storyboard dibantu Devi. Kalau Devi yang sama Oro, Raffi. yang Raffi, Raffi juga bantu panel sama storyboard, sama dia lagi ngerjain sketch buat backgroundnya nanti. Oke. Terus menurut kamu sebagai lead, kesulitannya apa? Kendala dan kesulitannya yang paling menghambat pengerjaan film yang berkolaborasi seperti ini, menurutmu yang paling menghambat dan paling membuat gagal itu apa? Mungkin lebih ke menghambat. Jadi kami masih kebingungan saat memanage waktu saat mengerjakan kerjaan studio sama kerjaan TA ini. Selain itu kami juga akhir-akhir ini kesulitan di backsound, mencari backsound. Oke. Setelah selesai nanti ini bisa di upload kan ya di YouTube-nya animasi? Bisa di-upload. Oke. Walaupun nanti ini ada IP tapi terakhir di credit title nanti ada ini ya, ada pasti bilang asetnya siapa dan sebagainya kan? Pasti ada. Oke. Nah sekarang mungkin Bapak Ibu guru yang lain menambahkan. Kalau saya ngomong oke, Bu Mita silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ini tadi kan ada 3 studio ya, dari Dipadira, Oro, dan Humpimpa. Yang saya tanyakan, bagaimana koordinasinya untuk pengerjaan satu proyek ini, karena dari 3 studio yang berbeda, mungkin ada kesulitan atau ada tips kalian untuk biar koordinasinya bisa tetap berjalan dengan lancar. Untuk kelompok kami sendiri, karena kami ada 3 studio yang berbeda, yang dimana kami mengalami beberapa kesulitan, terutama untuk komunikasi dan waktu. Tapi alhamdulillahnya kami bisa melewati itu dengan baik karena biasanya kami ada pertemuan yang dimana di hari Sabtu kita mengevaluasi kiranya apa yang kurang dari pengerjaan kita selama ini, apakah kita tepat waktu dengan deadline atau tidak. Pertemuan di hari Sabtu itu, dan juga selain pertemuan di hari Sabtu kami juga selalu berkomunikasi di grup yang dimana itu selalu selain pertemuan di hari Sabtu, kami juga selalu berkomunikasi di grup, dan alhamdulillahnya anggota kelompok kami itu semuanya aktif dan sangat cepat tanggap inisiatif juga. Lalu selain berkumpul di hari Sabtu dan di grup, kami juga biasanya melakukan diskusi Google Meet atau Discord untuk membahas tentang progres kelompok kita gitu Bu. Dan ini semua juga tergantung dengan anggota kelompoknya, yang alhamdulillah kelompok kami semua bisa diajak kerja sama semuanya gitu. Oke, ini selain mengerjakan ini masih ada tugas dari industri atau hanya ini saja yang dikerjakan? Untuk di Padira sendiri, teman-teman juga masih tetap diberi proyek yang di luar ini, yang dimana proyek TA ini juga tetap jalan. Proyek yang dari studio juga tetap jalan Bu Mita. Untuk Humpimpa dan Oro mungkin bisa dijelaskan Raffi dan Devi. Iya. Oke, saya izin melanjutkan untuk Oro Studio sendiri. Karena di Oro Studio itu yang TA ada beberapa dan salah satunya saya. Jadi di Oro Studio ngasih kesempatan waktu gitu loh Bu. Jadi 4 jam buat ngerjain TA, 4 jam ngerjain tugas dari Oro Studio sendiri sih Bu. Jadi bisa memanage waktu dengan baik lah.
Untuk saya sendiri di Unbinpa, untuk jam kerja itu mulai jam 10 sampai jam 7, kadang juga lembur sampai malam jam 10, 11, dan untuk saya membagi waktunya itu biasanya saya mengerjakannya di hari Sabtu atau Minggu, atau saya pagi jam 5 subuh sampai sebelum saya berangkat ke studio, ataupun kalau misal saya pulangnya jam 8, saya langsung ngerjain TA. Oke. Itu sudah bisa manage itu sendiri ya, sesuai dengan keperluannya, dengan industrinya, dan tugas TA-nya masing-masing. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ada Bapak Ibu guru yang lain yang mau menanggapi? Oke. Terima kasih untuk tim di Padira. Kita lanjutkan untuk yang studio lain. Ini di end screen dulu. Oke, kami harapkan kalian bisa sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan, minimalisir hal-hal yang bisa menghambat. Dalam artian saya paham di industri itu banyak kerjaan, tapi TA itu adalah syarat untuk kalian bisa lulus di SMK Negeri 4 Malang. Jadi kalian tetap harus mengerjakan. Ya ini demi, kan karena gini ya, pekerjaan di studio kadang nggak bisa ditayangkan kan jelasnya. Jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian ini sudah sampai level seperti apa dengan pengerjaan yang bisa dipreviewkan atau di-upload di media-media yang bisa menunjukkan bahwa kalian ini sebenarnya sudah selayak ini gitu loh. Jadi semoga apa yang sudah kalian lakukan bisa bermanfaat ke depan dan bisa membawa kalian ke kesuksesan ke depan. Oke, mungkin itu saja dari kami, dari penguji. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Metu iki lha metu apa? Diakhiri Bu Dewi iki. Dewi sing akhiri. Oh.